Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha'u wa sami'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan kajian kita. Izin kemarin nggak bisa hadir, saya sampaikan Ustaz Muslimin lagi mendampingi jamaah ke tanah suci. Insya Allah besok saya berangkat lagi antar jamaah. Kita akan melanjutkan tentang penyebab-penyebab hidupnya hati, yaitu berupa zikir kepada Allah SWT. Yang pertama zikir kepada Allah, nanti yang kedua membaca Al-Quran. Zikir kepada Allah SWT sebagian sudah kita baca utamanya, masih ada beberapa yang belum kita selesaikan. Ya. Kemarin sampai pada utamaannya adalah di sini tidak ada nomornya di kitab yang asli. Waminha an-dzikra yujibu salatullahi ta'ala wa malaikatuhu 'ala dzakir. Darinya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan dirinya, dan pasti kalau Allah yang mewajibkan dirinya, maka malaikat-malaikat juga mewajibkan dirinya untuk memberikan sholawat atau memberikan salam keselamatan, jaminan keselamatan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Walladzi yusalli 'alaikum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berselawat atas kalian. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Nah, kenapa Allah berselawat kepada kita? Karena didahului oleh kabar bahwa kalau kita ini mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu utamaan berzikir. Ya. Jadi Allah berselawat untuk kita semua. Wa minha, lanjutannya ya. Annallaha azza wa jalla yubahi bidzakirin malaikatahu kama fi haditsin Abi Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian,
saya agak tidak fokus. Mohon izin, ini saya lihat ada bercak darah di baju saya. Saya khawatir tadi sholat dalam keadaan ada darah ini, mungkin saya lagi mimisan. Saya izin sholat maghrib dulu ulangi boleh Pak ya? Boleh Pak. Oke. Sama mau pinjam. Lanjut. Utama zikir yang berikutnya adalah Allah SWT membanggakan orang-orang yang berzikir itu di hadapan malaikatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan suatu ketika Rasulullah SAW lewat di orang-orang yang lagi duduk. Lalu Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk-duduk begini? Qalu jalasna naqulullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam min alaina bika. Mereka menjawab, kami duduk ini karena sedang berzikir kepada Allah SWT dan sedang memuji Allah SWT atas nikmat Islam yang diberikan kepada kami. Nah, ini Bapak Ibu saya perlu jelaskan. Zikir mereka itu menjelaskan kami sedang berzikir itu bisa jadi maknanya adalah koyong tahlilan itu. Sebelah lagi keliling, lagi wiritan.
Atau makna yang kedua, mereka lagi ngobrol saja. Ya, dari teks hadisnya kami memuji atas petunjuk yang Allah berikan kepada kami dan kami saling mengingat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka itu bukan begitu. Dia ngobrol, dia insyaallah jangan kafir itu, aku mau insyaallah dulu sama ibu. Begitu. Jadi ngobrol soal masa lalunya dia kayak apa dan betapa dia ditolong oleh Allah SWT. Tapi ini nanti ada penjelasan di akhir. Bagian termasuk zikir itu bukan hanya menyebut kalimat thayyibah itu. Ya, berzikir itu menyebut kebaikan-kebaikan Allah itu dalam obrolan kita, itu bagian dari zikir. Ini sahabat ini lagi duduk ini ditanya Rasul, sampai lagi lapor. Kami tidak apa-apain ya, cuma mengingat Allah SWT dan memuji Allah atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kami. Nah, maksudnya apakah subhanallah mereka saling subhanallah, alhamdulillah, bisa jadi itu. Kalau itu, ya itu bisa menjadi dasar zikir bersama, atau lagi ngobrol saja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya kan dulu kita coba kalau tidak ada Rasulullah kita kan ini sahabat-sahabat kan dulunya kafir ya, sahabat Ansor, sahabat mana Muhajirin ya, iya ya dulu yang Ansor mungkin cerita iya ya dulu kita saling berperang kaum Aus dan kaum Khazraj saling bertikai bunuh-bunuhan untuk Islam datang. Alhamdulillah. Bisa jadi mereka ngobrol. Jadi kalau bapak-bapak ada dalam obrolan itu seperti itu ya, insya Allah masuk dalam versi pada Allah Subhanahu. Qala Allahumma ajlasakum illa dzaka. Qala Allahumma ajlasakum illa dzaka. Bertanya Rasulullah, masa sih dari tadi kalian hanya berzikir saja? Lalu kata mereka, qaulu Allah itu artinya kayak kita itu demi Allah ya. Allah, maka jelasnya illa dzaka. Tidaklah kami duduk kecuali untuk mengingat nikmat Allah. Qala amma inni lam astakhlifakum tahmatul lakum walakin atani Jibril fa akhbarni anna Allah tabaraka wa ta'ala yubahi bikumul malaika. Sebenarnya saya nanya lagi memastikan kesampaian itu kata Nabi, bukan karena mencuri dari sampean, cuman soalnya saya kaget kata Nabi. Ini kebiasaan Nabi memuji sahabat itu begitu. Kemarin kita bahas bab dilarang memberi pujian ya. Tapi kalau pujiannya menyemangati orang, pujiannya itu sesuai fakta, ya nggak mengada-ngada, nggak begini sampai jos pokoknya, sip pokoknya. Apa maksudnya? Pokoknya jos ya, kan nggak jelas ini ya. Nabi muji. Saya itu nanya kesampaian kata Nabi bukan karena ragu, tapi saya itu kaget. Kok tiba-tiba pas lewat sebelahnya sampai itu Jibril mencegah saya, lalu ngasih kabar bahwa Allah SWT di sana Allah memuji-muji kalian itu di hadapan para malaikat. Senang tak Pak kalau sahabat didengarkan itu? Senang tak? Senang. Nah, kalimat ini Pak selanjutnya diulang oleh sahabat karena salah satu yang duduk di situ itu ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kalimat ini diulang lagi pas Rasulullah meninggal dunia, dia masuk ke dalam masjid ketemu orang kumpul. Dia nanya, dia berposisi seperti maka jelas aku lapor sampai lugu-lugu.
Mana jelaskan illa dzikrullah. Kami tidak bodoh kecuali untuk berzikir kepada Allah. Allahumma jelaskan illa dzikr. Dia nanya juga niru Rasulullah si Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak ada kecuali kami berzikir dan memuji Allah SWT. Terus si Muawiyah mau begini. Tidak, saya tidak nanya, tidak ragu kesampaian. Cuma saya itu pernah di posisi sampean dan ditanya oleh Rasulullah dengan cara saya bertanya bahwa orang yang berzikir kepada Allah itu, majelis zikir itu, nanti Allah juga bersama dengan itu Allah membanggakan mengingat-ingat kalian di hadapan para malaikat. Jangan perlu saya pura-pura drama nanya itu. Anda perlu tahu? Ngapain duduk di sini, Pak? Anda perlu. Tapi kan hadisnya sudah dapat, Pak. Makna sama? Artinya nyambung terus. Siapapun yang Muawiyah menunjukkan itu, terus kita sama. Itu makna yang kedua. Wa minha, utama dzikir berikutnya, anna jami'ul a'mal innama syar'at iqamatu li dzikrillah azza wa jalla. Sesungguhnya ya, seluruh amal-amal itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, tujuannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua utama dzikir itu tujuan syariat ya, seluruh amal mulai dari urusan harta, tenaga, umroh, haji, sholat, Ramadan, puasa, apa saja semua itu tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah. Yang kalau zikirnya tidak diperoleh dalam amal-amal itu seperti tidak berguna. Itu keutamaan dari zikir. Coba wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat supaya zikir. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu mencegah kemungkaran, kekejian, wa la dzikrullahi akbar, dan berzikirlah kepada Allah yang Maha Besar. Baik, berikutnya wa minha anna idamatahu tanuba anit ta'ah wa taqumu maqamaha haitsu la tanuba jami'ut tatawwu'at an dzikrillah azza wa jalla. Bahwa ketika mendawamkan ya, zikir itu ya, timbangannya itu seperti ketaatan yang dilakukan, yang tidak sanggup dia lakukan. Begini maknanya. Ketika dia yang berzikir ini ya, menginginkan sebuah ketaatan, tapi dia tidak sanggup melakukannya, maka zikirnya itu sudah mencukupinya. Ini berangkat dari kisah sekumpulan orang fakir, sahabat Rasul yang miskin datang kepada Rasul protes dengan enaknya orang kaya. Sudah ya kemarin? Sudah. Berarti terlewat. Oke. Saya ini kita ingatkan lagi. Jadi dia protes dengan orang kaya yang dia bisa beribadah dengan hartanya. Ternyata kemudian sama Nabi diajarkan membaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Kata Nabi, itu pahalanya sama dengan amal-amal yang kamu tidak sanggup melakukan itu. Tapi bukan berarti kalau dengan sudah baca Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar terus tidak mau sedekah, tidak mau
khusus orang yang tidak sanggup saja. Wa minha anna dzikra yuqtadakira wa fi qalbihi wa fi badanihi hatta innahu liyaf'alu ma'a dzikri ma lam yadunnu fa'alam bidubihi. Akan menyebabkan orang yang berzikir diberikan kekuatan oleh Allah hati, jiwa dan badannya sampai dia bisa melakukan sesuatu yang kalau dia tidak lakukan dengan berzikir tidak akan sanggup. Obat kuat berarti. Dari mana dasar hadis ini? Dasarnya adalah kisah tentang Ibunda Fatimah yang kesusahan di rumah, ya, karena tidak punya pembantu. Coba bayangkan Pak, anaknya raja, ya, nggak punya pembantu, masak sendiri. Sayyidina Ali pun juga termasuk sahabat yang miskin, ya, yang fakir. Ya. Sayyidina Ali. Nah, suatu ketika terdengar kabar ayahnya dari perang Tabuk itu bawa tawanan. Bawa tawanan itu biasanya dijadikan sahaya. Sayyidina Fatimah datang ke rumah Rasulullah nyari ayahnya. Ayahnya belum datang, ternyata masih di masjid. Ketemulah dengan Aisyah. Ada apa, Fatimah? Kata Fatimah, tolong kalau ayah datang, saya minta membantu satu buat saya. Saya sudah tidak kuat ngurusin 2 anak, masak dan sebagainya. Oh ya, nanti saya sampaikan. Pulanglah Fatimah ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Rasulullah SAW. Rasulullah nyampe rumah, disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah tadi datang dan dia meminta mungkin ada di antara tawaran perang itu bisa dijadikan pembantu di rumah Fatimah. Nah, Rasulullah SAW hanya terdiam lalu menuju rumahnya Fatimah. Ini Rasulullah luar biasa, Pak. Kesederhanaan beliau, kesembuhan beliau. Satu buah apa hilang deh. Tes ini. Nah, lalu tes. Sip. Lalu kemudian Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah yang bertetanggaan sebelah. Lalu beliau masuk ke rumahnya dan mendapati Pak, ya, coba Pak, anaknya dan menantunya raja, ya, kira-kira begitu. Itu duduk dalam keadaan melas tidur berhadap-hadapan, ya, di tikar, ya, tidur di tikar berhadap-hadapan. Lalu Rasulullah SAW duduk di antara kedua, jadi tidur sambil tatap-tatapan. Nah, Rasulullah kemudian duduk di antara dua orang itu, anaknya sama menantunya. Rasulullah diam saja. Sampai tahu Rasulullah ada, baru katanya kamu tadi minta pembantu. Iya, saya butuh pembantu di rumah ini biar urus anak-anak dan sebagainya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu yang lebih baik dari itu? Kata Nabi, sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi, innahu khairul lakum min khatib. Sesungguhnya membaca 3 itu sebelum tidur lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang khatib atau pelayan.
hadis ini satu lebih utama karena itu urusan akhirat. Yang kedua, maknanya adalah yang akan memberi kekuatan kepada sahibul dzikri, pemilik dzikir, pemilik wirid. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur ini. Kita paling gampang kita sebut wirid Fatimah, Pak ya. Pemilik wirid Fatimah ini untuk diberikan kekuatan menghadapi masalah-masalah hidup. Ya. Jadi kalau keutamaan dzikir ini adalah kalau kita istiqomah dengan dzikir ini, kita akan mudah menyelesaikan masalah yang itu ya, sulit diselesaikan kalau tanpa dengan amalan dzikir. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Lanjutnya, wa minha anna kathrat dzikri amana minan nifaq fa innal munafiqina qalilud dzikri lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya banyak dzikir itu berarti otomatis membuat kita aman dari sifat-sifat munafik. Karena orang munafik itu dzikirnya itu sedih. Wala yadhkurullaha illa qalila. Tidaklah mereka dzikir kepada Allah kecuali sedih. Man aktsara dzikrullah azza wa jalla bara'a minan nifaq wa li'adhi. Barang siapa yang dia berbanyak dzikir akan dijauhkan dari sifat munafik. Sampai berikutnya, wa minha anna dzikri min bainil a'mal ladzatin la yashbihaha syai'un falau lam yakul lil abdi bi thawabi illa ladzatul hasilah lidzikri wan na'im alladhi yasiru qalbihi likafabihi wa lihada sammaitu majalis dzikriyatun jannah. Bahwa sesungguhnya dzikir itu bagi amal itu adalah pelezat. Seandainya seorang hamba itu tidak berzikir, maka dia tidak akan merasakan kelezatan. Itulah kenapa ya, majelis zikir disebut dengan Riyadul Jannah. Kenapa? Karena ada kenikmatan. Makanya kalau kita ngaji kayak begini Pak, ya, keluar dari masjid habis ngaji kayak begini, terus kita merasakan ketenangan. Bukan karena yang ceramah, bukan hanya karena temanya, tapi karena kita mengingat Allah, itu bagian dari dzikir kepada Allah, dan itu masuk dalam majelis Riyadul Jannah, taman surga. Jadi kalau namanya taman surga, kalau ada yang rotok-rotok gantung, tidak apa-apa ya, berarti sedang menikmati taman surga. Kalau taman neraka, tidak akan gantung, panas Pak. Tapi kalau karena taman surga, sedang menikmati. Qala Malik bin Dinar ma taladdadul mutaladdidun bi mithli dzikrillah azza wa jalla. Ucapan orang-orang yang sudah makomnya maka Allah Pak, tidak ada katanya yang lebih lezat ya, bagi orang yang mencari kelezatan melebihi lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lanjut ya, saya dapat mudah-mudahan ada waktu sedikit kita sedikit menasihati diri menjelang Ramadan ya. Anda dawam dzikri takfiru li syuhudil abdi yaumil qiyamah. Memperbanyak zikir akan membuat kita juga hati kita menyaksikan situasi hari kiamat atau akhirat. Mata melihat dunia, tapi kalau hati isinya zikir, maka seakan-akan kita memandang akhirat. Saya tadi itu entah kenapa Pak, perjalanan ke sini masuk tol arah ke barat itu terbentang sekali ya, melihat senja itu Pak ya. Melihat senja, selain merasakan keagungan Allah itu, kok langsung teringat saya di usia senja.
Iya, mengingatkan, langsung mengingatkan saya di usia senja. Ya mungkin karena barokahnya ngaji, Pak, bukan karena saya, Pak. Barokahnya ngaji atau masih mengingatkan saya di usia senja bahwa ya akhirnya yang kita bawa ketika usia senja menjelang pulang itu kan ya tidak banyak juga. Orang seusia saya ini Pak kan lagi semangat getol-getolnya Pak. Kalau Bapak kan sudah ada dalam suasana kebijaksanaan. Jadi seperti ini kan sangat lapo sampai begitu gitu. Lapo ngoyo-ngoyo gitu. Nanti ketika di usia maghrib kayak begitu itu ya tidak banyak yang dibawa gitu. Kecuali amal. Berikutnya an-dzikra afdal minat du'a. Ini bagi juga sesungguhnya zikir itu lebih bagus daripada doa. Karena zikir itu sedang memuji Allah, ya. Sedangkan doa itu permintaan kita kepada Allah. Baik, lanjut. Anwa'ul dzikri, macam-macam zikir. Pertama, dzikru asma'ullah azza wa jalla wa sifatihi. Membaca atau mengingat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Contoh dengan ini zikir umum yang kita maksud, subhanallah, berarti kita mengingat sifat suci Allah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Sifat maha pemberinya Allah, ya. Atau dengan baca asmaul husna, bisa la ilaha illallah. Itu zikir pertama. Zikir yang kedua al-khabru anillahi azza jalla bi ahkamihi asma'ihi wa sifatihi, ya. Mengingat Allah tentang hukum-hukumnya dan sifat-sifatnya. Contoh misalkan dengan lagi merenung begini, ya Allah itu melihat saya. Enggak pakai zikir dengan itu, enggak membaca subhanallah dan saya dilihat Allah. Allah itu yang harus urus semua. Kan kita sering batin-batin itu kan Pak ya. Nah itu masuk zikir. Meskipun lisan tidak terucap, dengan itu batin-batin tentang merasa dikasih oleh Allah, ya. Takut dengan siksanya Allah. Nah ini masuk dalam zikir. Atau dengan menasihati orang. Allah itu maha melihat loh ya, hati-hati meskipun tidak ada yang tahu, Allah maha tahu. Nah itu berarti kita sedang berzikir dan mengajak orang Dzikrul amra wa nahi karena taqulu innallaha azza wa jalla amara bi kata wa nahi an kata. Yang ketiga, zikir itu adalah menjelaskan hukum-hukum Allah, ngaji soal syariat. Nah, misalkan riba itu haram hukumnya, menyuap itu haram hukumnya, ini boleh, ini halal, ini haram, makan babi itu haram, ya. Tapi bisa halal kalau menjelaskan bab-bab fikih, hukum-hukum itu termasuk di yang keempat, mengingat Allah secara kebaikannya, ya. Mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikru alaihi wa ihsanihi, mengingat segala kebaikan dan pertolongannya. Nah, ada pertanyaan lanjutan. Yang bagus mana? Dzikir dengan hati atau dzikir dengan lisan? Bagus dua. Tapi ya, ada proses dzikir itu orang yang hatinya dulu ingat Allah, habis itu dia keluar dari lisan. Contoh dengan ngelamun, milik mati terus ya Allah. Nah, itu berarti hatinya dulu lalu keluar. Yang ideal yang ini Pak, karena memang berarti hatinya ini masih ada
kecenderungan untuk mengingat Allah. Lisan ini hanya ekspresinya saja. Tapi kalau nunggu hati tak betul-betul gitu, ya dipaksa saja dengan lisan. Nanti kata Ibnu Qayyim, nanti dia akan masuk ke dalam hati. Jadi dua arus. Jadi kalau hati tidak mengeluarkan keretak pikirnya, maka ya kita dahului dengan lisan. Meskipun hati lagi sibuk mikir dunia, mikir utang, mikir kerjaan, sampai poksoai. Subhanallah, poksoai. Mikir subhanallah, hati bahkan mungkin lagi mikir mau bermaksiat, poksoai. Lama-kelamaan itu nanti hati terkikis oleh pikir. Nanti akan beriringan hati sama lisan. Baik, saya kira saya cukupkan urusan pikir ini. Saya memberi nasihat kepada kita semua tentang Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah, mungkin dari Ustaz dan ini sudah mempersiapkan diri dengan Ramadan. Tapi mudah-mudahan tidak ada salahnya kita ini biar dapat berkah semua Pak. Saya juga punya kepentingan kalau saya menasihati mengingatkan diri saya pribadi juga Pak. Insya Allah kurang 7 hari kita 8 hari kita akan berjumpa dengan Ramadan. Allah SWT berfirman begini Pak. Saya mau kasih penekanan di sini. Allah SWT berfirman, "Waqtul buyuta min abwabiha." Masukilah pintunya, masukilah rumah-rumah itu melalui pintunya. Ini pesan isyarat dari Al-Quran, dari Allah SWT. Ya. Kalau kita ingin memperoleh sesuatu, maka memasuki pintunya dengan benar itu kunci utama kita bisa mendapati isi yang ada di rumah. Sekedar gambaran itu begini. Kalau Bapak ingin bertamu, lalu ingin dijamu, dapat jajan, dapat teh, ya, maka kita harus masuk dari depan rumah. Jangan nyelonong dari dapurnya orang. Ya, nanti bisa ulekan kita. Ya. Sama dengan Ramadan. Ya. Masukilah Ramadan dengan caranya. Cara masuk ke Ramadan apa? Tentu dengan kedudukan dan rasa butuh. Pertanyaan besarnya adalah kita masuk ke Ramadan dalam keadaan lemah dan butuh itu, apakah bisa kita setting sendiri atau bisa tiba-tiba kita hadirkan? Tidak bisa. Kalau tidak dimulai dari kita muhasabah betul tentang diri kita, bahwa saya benar-benar butuh Ramadan. Bahwa kalau Allah berfirman "Kuntum ala syafa hufratin minan nar", sampai itu ada di tepian api neraka, ya, fa'anqadhakum minha, lalu saya selamatkan kamu semua itu. Yang dimaksud ayat itu mungkin saya, mungkin Bapak Ibu. Lalu Allah hadirkan Ramadan untuk menyelamatkan kita. Saya sering di kajian Tazkiyatun Nufus ini kan sering saya ucapkan bahwa keadaan kita ini tidak satu di antara dua, yang sama-sama akhirnya butuh istighfar. Apa itu? Maksiat yang diulang, taat yang tidak sempurna. Setuju tak? Kalau tidak lagi maksiat, ya taat, tapi taatnya tidak sempurna. Sholat maghrib tadi kita sempurna, tidak sempurna. Sholat isya kita nanti sempurna, bisa mulai takbir sampai salam, khusyuk, ihsan kepada Allah, tidak sempurna. Meskipun sudah sempurna, apakah bisa jaga dari ujung? Kita juga tidak tahu. Kita ada satu di antara dua itu karena ada syahwat di dalam hati kita. Nah, apakah kemudian kita dengan membawa dua hal itu, taatnya sudah tak sempurna, maksiatnya diulang-ulang, apakah kemudian kita ujungnya nanti akhirnya di neraka? Ya tidak juga. Ya, belum tentu. Bisa jadi kita tetap ahli surga. Salah satu caranya adalah Allah mensurgakan kita meskipun dalam keadaan seperti itu dengan dihadirkan waktu-waktu yang istiqomah. Salah satunya bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena pentingnya malam pertama Ramadan, saya mengajak jamaah bersikap takwa. Jadi, bagaimana kalau kita itu di malam pertama itu mempersiapkan betul pada asar kita mandi lebih awal, ya Pak ya, pakai baju terbaiknya, baju hari raya itu Pak dikeluarkan,
parfum terbaiknya, sarungnya yang punya BHS itu pakai misalnya, body bor dan apa ya kita tampilkan kan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau lagi mau menghadap Allah, suruh pakai pakaian terbaik atau seadanya lah. Terbaik. Jangan bolak-balik. Mau ketemu Pak Jokowi pakai terbaik. Mau ketemu Allah biasa. Nah, itu asar itu pakai pakaian terbaiknya Pak. Kosongkan kegiatan Pak. Ya. Itikaf di masjid. Ya. Di masjid kita itu dinamakan itikaf meskipun belum ada buka puasa ya Pak ya. Kita tunggu detik-detik, jangan kalah dengan siapa itu tahun baruan itu Pak. Jam 12 saja sudah kumpul jam 9 ya Pak. Nanti kalau menjelang berapa menit dihitung bareng-bareng 10, 9, berapa. Kita tidak boleh kalah. Mereka itu urusan yang sia-sia di sini. Kita mau berjumpa dengan Ramadan. Jangan bayangkan begini Pak, jangan bayangkan begini. Bapak mau nemui anak yang ada di tempat lain, gitu kan. Bapak sudah beli tiket atau naik kendaraan, sudah lama tidak ketemu, main ke rumahnya, ketok pintu, anak jenengan di dapur, tidak keluar dari dapur tetap masak. Assalamualaikum, dijawab dari dapur, Waalaikumsalam. Nah, bapak teko nak, iya Pak, nunggu dah istirahat, nunggu masak. Kira-kira perasaan jenengan gimana? Gelon. Ramadan itu datang ke kita ini ingin ditemui dengan keinginan dia, lalu kita nemui dia itu ya di seenaknya, ya, nemui dia di pas lagi di Indomaret, di Galaxy Mall atau apa. Karena saat Ustaz ya muadzin kita ini mengumandangkan adzan, Ustaz yang adzan apa? Mengundangkan adzan maghrib satu Ramadan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan harus yakin Pak, musuh mata tidak melihat. Ada perubahan luar biasa di alam ini, ada perubahan luar biasa. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu kata Nabi mereka, fanada munadiya baghil khair, aku pilih orang-orang yang baik, ayo ini Ramadan. Coba Pak, ya, yang dituju oleh mereka siapa? Jenengan sama saya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya itu yang di langit, yang ngurus semua itu mereka serempak yang mensupport kita. Ayo ini Ramadan. Lazim disupport, deketek misalnya. Ada lagi belonjo, ya, lagi di mana sibuk urusi persiapan sahur, pokoknya tidak penting-penting amat. Jangan tidak akan merasakan masuk ke Ramadan kalau jangan dalam kesibukan. Makanya ayo kosongkan urusan. Tunggu detik-detik maghrib itu, kalau terdengar kumandang adzan Pak, Masya Allah Pak, bukankah jenengan itu selama ini jujur, ya sadar atau tidak sadar, kadang terselip rasa khawatir, nyampe dalam usia saya Ramadan, betul lah? Bukankah kita dalam kerisauan ya Allah ketemu Ramadan yang sudah risaukan berhari-hari itu ternyata tidak terbukti, ternyata Allah menyampaikan kita ke Ramadan. Dan kalau jenengan sudah sampai ke Ramadan Pak, jenengan beristighfar di malam Ramadan, atau jenengan sujud syukur beralhamdulillah di malam Ramadan, katakanlah bukan kita kehendaki itu, katakanlah kita meninggal saat itu, tidak perlu nunggu 30 hari Pak, seluruh dosa kita yang lalu itu sudah diampuni dengan istighfar kita di malam bulan Ramadan. Makanya waktu buyut tapi ayo Pak, pura-pura kelihatan serius, terutama di malam pertama. Kalau saya bilang pura-pura itu ya masuk kan baiklah besok kamu perasaan kita kamu saya pura-pura aja lah ya, besok kamu perasaan itu ya. Mudah-mudahan kalau kelihatan serius, masuk sih kalau Ustaz Muslimin main ke rumah saya, ketok pintunya ya baik-baik, tak gedor-gedor ya, dengan ramah. Masuk sih tidak saya suguhi itu dah. Masuk dia tidak saya kasih minum, masa dia tidak saya layani, tidak saya temui. Itu saya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini baik-baik masuk ke pintu Ramadan dengan baik, siapa tahu selama 30 hari kita diberi rezeki yang banyak.
bisa istiqomah tarawih, puasanya itu tidak berkurang, ya, bisa menjaga dari maksiat, bisa menghilangkan kebiasaan buruk, masya Allah, terus sekian banyak. Mobil khusus dapat rezeki dan atur Kota. semua kuncinya ada di malam di akhir. Saya kira itu mudah-mudahan takwa mengadakan kita itu untuk para jamaahnya, ya, itikaf di masjid sore menjelang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita sambut di tempat bulan mulia, di tempat terpilih. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.